Bab 6-10. Istri kecil sang dokter. Hari membuka klinik, Healthy Clinic, pun tiba. Sedari pagi tampak dua orang perawat yang mulai menyiapkan kebutuhan yang diperlukan. Dua nurwat wanita itu sudah membantu Dika sejak ia membuka klinik. Nama perawat itu adalah Nia dan Risa. Mereka berdua adalah lulusan sekolah yang belum mendapat pekerjaan di rumah sakit. Jadi saat tahu di daerah mereka ada klinik dibuka, mereka langsung mendaftar dan langsung diterima. Kinerja Nia dan Risa sangat baik, mereka juga telaten dan ramah dalam menghadapi setiap pasien yang datang untuk berobat. Sebelum memulai prakteknya, Dika terlebih dahulu mengunjungi Silia untuk membawakan obat dan sarapan. Tok, 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 masuk, ucap Silia dari dalam. Nih aku bawain sarapan. Makan dulu lalu minum obatmu. Ucap Dika tanpa basa-basi menaruh nampan yang ia bawa di atas nakas samping tempat tidur lalu melenggang keluar. Tunggu, bolehkah aku pinjam ponselmu? Jangan harap, ponsel itu privasi, nanti yang ada kamu ngacak-ngacak isi ponselku untuk hal tidak jelas. Statusmu sebagai COLT itu masih sangat meragukan. Jangan-jangan kamu mau menipuku. Dika berlalu sambil menutup pintu, sedangkan Silia berteriak kesal. Brongsek. Dokter mesum ngeselin. Auh. Sakit. Sialan. Awas saja kalau sembuh aku siksa kamu. Biarin aja. Belum tahu dia siapa Silia sebenarnya. Haish, luka sialan. Di luar kamar Dika masih bisa mendengar ocehan Silia, dia hanya tersenyum tipis, sangat tipis. Dika pun mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Jo, belikan aku sebuah ponsel. Sekalian kartu perdananya. Terserah merek apa. Ya, tahun depan. Ya sekaranglah. Pintarlah dikit Jo. Ya, oke. Gimana kondisi rumah? Baik. Nanti setelah praktek aku akan pulang. Antarkan ponselnya ke rumah. Dika menutup ponselnya dan memasukkan ke jas dokternya. Sekarang ia siap menemui para pasien yang sudah mengantri. Di rumah keluarga Linford tampak sepi. Rumah yang begitu luas dan megah itu sangat terasa kosong. Sudah lewat 8 tahun setelah kematian Zion Austin Linford, putra kembaran Silia, sang ibu masih saja terlihat sedih. Mom, sudah cukup. Ini sudah 8 tahun lebih. Kamu mau sampai kapan meratapi kepergian Si? Biarkan Si tenang di alam sana. Bukankah agama kita mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam menyikapi sesuatu? Jika kamu terus begini maka akan memberatkan kubur si Mom. Sang suami tengah menegur istrinya. Harold Linford sangat tahu betapa terpukulnya Fatimah sang istri saat putranya meninggal. Mendengar ucapan suaminya, Fatimah kembali tersadar. Astagfirullah. Ia pun beristighfar. Maafkan aku sayang, sungguh. Ucap Fatimah. Mom, jangan minta maaf ke aku. Minta maaflah ke putrimu. Dia selalu kau abaikan. Terkadang aku kasihan melihat putri kita itu. Tapi dia sangat kuat, sama sekali tidak pernah mengeluh. Saat usianya baru 22 tahun ku minta dia menggantikanku di perusahaan pun dia tidak menolak. Sungguh jika bukan karena penyakitku aku tidak akan meminta dia memimpin perusahaan di usia yang masih sangat muda. Di saat teman-temannya masih asik bermain sana-sini dia sudah sibuk dengan urusan bisnis. Tes. Air mata Fatimah luruh. Ia teringat putrinya. Ya, dia merasa sangat bersalah dengan putrinya itu. Dad, kemana putri kita? Mengapa dia belum pulang juga? Tanya Fatimah. Mom, apakah kamu baru menyadari sekarang?
Silia memang jarang di rumah. Dia akan pulang kalau merindukan masakanmu tapi sayang kau sekarang jarang sekali memasak. Dek. Lagi-lagi ucapan suaminya itu membuat Fatimah seperti disayat sembilu. Bukan karena tersinggung dengan ucapan suaminya namun ia sakit karena perlakuan tidak adilnya terhadap putrinya. Meskipun ia juga menyayangi Silia namun karena kondisi Zion yang tidak baik membuatnya lebih menaruh perhatian kepada sang putra. Fatimah masih mengingat saat masih usia 2 tahun ketika Silia meminta digendong oleh Fatimah. Fatimah tidak menurutinya. Mom, endong. Via mau endong mom. Nak, Via sama sus dulu ya. Adik kasihan. Saat usia 4 tahun Silia ingin Mipta dibuatkan susu olehnya, Fatimah juga berat meninggalkan Zion. Mom, Via mau susu dibuatin Momi. Via sayang. Via mau jadi kakak kan. Kakak Via minta sama Dedi aja ya. Kasian adik Zion baru aja tidur kalau Momi tinggal nanti adik si bangun. Selalu Zi yang Fatimah utamakan. Dia sampai lupa bahwa dia juga punya putri yang butuh diperhatikan. Alhasil Silia jadi pribadi yang mandiri. Bahkan ketika dia jatuh dari sekolahnya hingga lututnya berdarah-darah pun ia tidak mengatakannya pada Fatimah. Jika bukan Harold yang melihat ke kamar dan Silia tengah demam maka orang di rumah itu tidak akan tahu tentang apa yang terjadi dengan Silia. Silia pun akhirnya membuat dirinya sibuk dengan mengikuti bermacam-macam latihan bela diri. Mulai dari karate, silat, panahan, berkuda, dan yang lainnya. Meski Fatimah seperti pilih kasih terhadapnya ia sama sekali tidak merasa begitu. Via kecil selalu memaklumi bahwa adiknya memang sakit dan butuh perhatian lebih. Via pun begitu menyayangi Zion. Astagfirullah, ya Allah. Apa yang aku lakukan pada putriku? Fatimah menangis terseduh mengingat betapa tidak adilnya ia terhadap putrinya, bahkan ketika Zion sudah meninggal pun Silia ia perlakukan seperti Zion. Harold yang melihat istrinya begitu menyesal langsung memeluknya. Sudah, yang berlalu biarlah. Nanti aku hubungi Ian. Dia pasti tahu di mana Silia berada. Sekarang ayo kita mulai sayangi putri kita satu-satunya itu sebagai Silia bukan sebagai pengganti Zion. Bab 7. Harold Linford, ayah dari Silia Bellona Linford dan suami dari Fatimah itu langsung menghubungi Lan. Harold tahu Ian adalah tangan kanan Via di perusahaan. Maka Harold yakin bocah itu pasti tahu di mana putrinya berada. Tring, tring. Di seberang sana Ian yang baru saja mendudukkan dirinya di sofa ruangan kerja Silia dibuat terkejut mendengar bunyi ponsel miliknya dan tertera nama Harold di sana. Mampus, aku harus jawab apa? Tapi kalau dijawab pasti Dedi Silia akan terus menghubungi. Ucap Ian. Dengan terpaksa Ian pun menekan tombol hijau pada layar ponsel. Halo Dad. Ada apa? Ian berbicara senormal mungkin agar tidak terdengar gugup. Ian, apa Via berada di sampingmu sekarang? Ponselnya tidak bisa dihubungi. Berikan ponselmu padanya aku ingin bicara. Sorry Dad, Silia lagi ke LN. Dia sedang ada pekerjaan di Italia jadi mungkin ponselnya belum didaftarkan jadi tidak bisa dihubungi. Hais. Bohong-bohong deh, batin Lan. Oh gitu. Tapi kok kamu nggak ikut? Biasanya setiap Via kemana kamu pasti ikut. Mampus kau Ian. Itu Dad, aku disuruh Via menghandle pekerjaan yang di sini. Ya begitu Dad. Oh. Baiklah. Kalau Via udah ada kabar-kabari Dedi ya. Bilang Momni rindu. Siap Dad. Tut. Hufet. Akhirnya selesai juga. Sorry Dad aku harus bohong.
Sampai hari ini juga belum ada kabar dari 9. Monolog Lan sambil melempar ponselnya di sebelahnya. Rasa lelah membuat Ian tertidur. Sedangkan di kediaman Harold, Fatimah masih menatap suaminya. Menanyakan di mana keberadaan Sylvia. Gimana Dat? Via sedang berada di Italia sayang. Ada urusan pekerjaan. Apa Via menghindari aku ya? Jangan bicara begitu. Via anak yang baik, dia tidak pernah begitu terhadap kita. Aku harap Via baik-baik saja. Harold dan Fatimah kembali terdiam dan sibuk dengan pikirannya masing-masing. Mereka berdua sama-sama tidak mengetahui identitas lain putrinya itu yang Harold dan Fatimah tahu Sylvia hanyalah seorang pemimpin sebuah perusahaan. Dika meregangkan otot-ototnya setelah seharian menerima pasien di kliniknya. Waktu menunjukkan jam 8 malam. Ia meminta Nia dan Risa untuk pulang. Nia, Risa, kalian boleh pulang. Terima kasih untuk hari ini. Kalian pasti lelah hari ini, pasien begitu banyak. Sama-sama dok. Sudah jadi tugas kami untuk melayani pasien. Jawab Risa. Baiklah kalau begitu. Kalian pulanglah. Nia dan Risa mengangguk patuh, mereka mengambil tas mereka dan melangkah keluar rumah. Tunggu, Nia, Risa, bisakah kalian membantuku mencari seorang perawat pria? Siapa tahu kalian punya teman yang belum bekerja. Nia dan Risa saling pandang lalu keduanya mengangguk. Baik dok. Ucap keduanya. Setelah kedua perawat itu berlalu, Dika langsung memasuki rumahnya dan menuju kamar Sylvia. Bagaimana keadaanmu? Ah, dasar Dokter M. Sum. Ketuk pintu dulu napa? Mentang-mentang ini rumahmu, kamu bisa asal nyelonong aja. Sylvia berteriak sangat keras. Pasalnya ia tengah berusaha mengganti bajunya. Beruntung Dika lumayan pengertian, ia membelikan beberapa potong baju lengkap dengan dalmannya. Haish, tidak usah heboh begitu. Aku tidak tertarik dengan tubuh lurusmu itu. Bukannya keluar dari kamar, Dika malah mendekat ke arah Sylvia dan membuat wajah gadis itu merah karena malu. Mau apa kamu? Ucap Sylvia galak sambil menutupi tubuhnya dengan selimut. Membantumu memakai baju. Jawab Dika datar tanpa ekspresi. Bagi Dika melihat tubuh orang sudah sangat biasa. Dia menganggap Sylvia ini sebagai pasiennya bukan seorang gadis. Dika pun langsung meraih baju yang ada di tangan Sylvia dan membantu mengenakan. Dek dek dek. Jantung Sylvia berdetak kencang mendapat perlakuan lembut dari Dika. Brongsek, kenapa jantungku seperti mau meledak? Apa aku menderita komplikasi pasca penyerangan kemarin? Batin Sylvia. Sebelum memakaikan baju sebelah kanan, Dika menyempatkan memeriksa luka yang ada di dada kanan Sylvia. Ia menghembuskan nafasnya, di sangat lega luka Sylvia semakin membaik. Dika pun memundurkan tubuhnya kembali berdiri. Lukamu sembuh dengan baik. Terima kasih. Ini ponsel untukmu, sudah ada nomornya. Nomorku juga ada di sana. Kalau butuh apa-apa tinggal menghubungiku. Setelah menyerahkan ponsel Inak, dia minta dari orangnya kepada Sylvia, Dika langsung keluar kamar. Ia ingin segera kembali ke kamar miliknya dan mengistirahatkan tubuhnya yang terasa lelah. Sylvia terkejut sekaligus merasa senang. Ia tidak menyangka pria yang dingin, datar dan cuek itu ternyata baik juga. Aku lupa mengucapkan terima kasih saking senangnya. Sudahlah, besok aja. Sekarang aku harus menghubungi anak-anak. Tapi bentar, kira-kira siapa yang harus aku hubungi? Sepertinya saat ini aku harus benar-benar mencari seseorang yang bisa aku percaya. Aku merasa penyeranganku kali ini ada yang tidak biasa.
Aku mencium bau busuk di Wild Eagle. Cilia kembali menimbang untuk menghubungi anggotanya di markas Wild Eagle. Ia merasa harus waspada dan hati-hati. Hati terdalamnya mengatakan ada percik-percik pengkhianatan di tubuh organisasinya. Sebaiknya aku di sini saja dulu. Oh iya Mersun, aku harus meminta bantuannya kali ini. Untuk meretas data Wild Eagle. Paling tidak CCTV-nya. Pasti aku akan menemukan sesuatu di sana. Cilia kembali merebahkan tubuhnya perlahan. Keputusannya bertahan di rumah dokter dingin ini sudah bulat. Ia benar-benar harus bersembunyi di sini untuk dapat mengetahui siapa yang setia dan siapa yang berkhianat. Bab 8. Dika merasa amat lelah langsung masuk ke kamar mandi yang berada di dalam kamarnya untuk membersihkan tubuh yang terasa lengket karena keringat. Padahal ruangan kliniknya ber-AC namun, karena banyak pasien yang datang membuatnya begitu gerah. Dika mengguyur tubuhnya dengan shower. La mengingat kembali saat mengobati Cilia. Sebenarnya siapa kamu? Mengapa dalam tubuhmu ada benda seperti itu? Aku rasa ini bukanlah hal yang sederhana. Dika terus memikirkan hal tersebut. Ingatannya berputar dan berhenti pada sebuah benda kecil yang ditanam dalam tubuh Cilia. La menemukannya saat ia mengoperasi Cilia. Benda kecil pipi itu memang tidak terlalu akrab untuknya. Tapi Dika bukan orang yang bodoh, dia itu adalah chip yang sengaja ditanam di tubuh seseorang. Ah sudahlah. Itu bukan urusanku. Setidaknya atas nama kemanusiaan aku sudah menolongnya. Urusan yang lain aku tidak perlu ikut campur. Dika menyudahi mandi yang sudah lewat tengah malam itu. Ia mengenakan piyamanya lalu turun ke dapur untuk mengambil susu hangat. Ya, kebiasaan Dika sedari kecil tidak berubah. Ia akan minum susu hangat sebelum tidur. Tak, tak, tak. Langkah kaki Dika menuruni tangga begitu terdengar di tengah malam yang sangat sunyi. Sekilas ia melirik kamar Cilia, tiba-tiba ia berkeinginan untuk memasuki kamar gadis itu. Sebaiknya aku melihat kondisinya sebentar. Entah apa yang dipikirkan dokter muda itu, ia pun berjalan mendekat dan membuka pintu kamar Cilia dengan perlahan agar tidak membangunkan si pemilik kamar. Ceklek Dika berjalan mendekat ke arah ranjang dan duduk sejenak di sana. Ia memandangi wajah Cilia dengan lekat. Cantik. Dika berucap pelan, namun tiba-tiba Cilia membuat gerakan yang membuat Dika terkejut. Dika langsung berdiri dan berjalan cepat keluar kamar. Ia tidak mau diteriaki lagi dengan sebutan dokter mesum oleh gadis itu jika gadis itu terbangun dan mendapati dirinya duduk di ranjang. Hufat hampir saja, astagfirullah Dik, apa yang kau lakukan? Ngapain kamu masuk ke kamar seorang gadis dengan mengendap-endap begitu? Sial. Sepertinya aku sudah tidak waras. Mungkin ini efek kelelahan. Dika bermonolog merutuki kebodohannya. Sedangkan Cilia yang berada di kamar sedikit curiga dengan tingkah Dika. Sebagai seorang Owen mafia kewaspadaannya cukup tinggi. Cilia sudah terjaga saat Dika berjalan menuruni tangga lalu membuka pintu kamarnya dengan perlahan. Namun Via memilih diam dan berpura-pura tidur. Ia ingin tahu apa yang akan Dika lakukan. Ternyata hanya terus memandangi wajahnya dan memujinya cantik. Haish. Ada apa dengan Dr. M. Sum itu? Sikapnya sangat aneh. Gumam Cilia. Waktu terus bergulir. Hari berubah menjadi minggu dan minggu menjadi bulan. Tidak terasa sudah sebulan Cilia berada di rumah Dika. Dan sudah sebulan juga Wild Eagle kebingungan karena pemimpin mereka tidak kunjung ada kabar, bahkan seperti hilang ditelan bumi. Kasak-kusuk mulai terdengar di organisasi yang lain.
Oh biasa Silia dipanggil di organisasi mafia memang menjadi ancaman bagi kelompok-kelompok yang lain. Kasak kusuk hilangnya dia seperti menjadikan sebuah kesempatan bagi kelompok lain untuk mengambil alih dan melakukan penyerangan. Dat, kita tidak bisa menyerang Wild Eagle dengan cara begini. Ucap seorang pria kepada ayahnya. Hei Darius, sejak kapan kamu menjadi lemah? Jangan-jangan benar yang dikatakan orang. Kamu menyukai O. Dat bukan begitu, Wild Eagle sedang tidak ada pemimpinnya. Kita terlihat tidak beretika kalau menyerang mereka. Terkesan seperti pengecut karena menyerang sarang tanpa induknya. Persetan dengan semua itu, sudah lama aku ingin melumpuhkan Wild Eagle. Dan ini kesempatan yang bagus. Di saat mereka lengah karena tidak adanya pemimpin mereka. Darius menyerah. Ia tidak bisa mendebat ayahnya lagi. Alban Edmund pimpinan Tiger Fangs memang musuh bebuyutan dari Wild Eagle sejak pemimpin terdahulu sebelum O naik ke kursi kepemimpinan. Setelah O menjadi pemimpin Alban semakin membenci Wild Eagle dan juga gadis itu karena dianggap merebut daerah kekuasaannya. Negara Borga dan Set. Nero yang biasa menjadi langganannya pun berpindah haluan ke Wild Eagle. Beberapa negara yang lain pun ikut memilih Wild Eagle. Alban menjadi sangat geram. Keinginan menghancurkan Wild Eagle begitu kuat. Dan kali ini kesempatan di depan mata ini tidak akan dia sia-siakan. Clark, siapkan semuanya. Kita akan menyerang Wild Eagle nanti malam. Alban memerintahkan anak buahnya. Siap Tuan. Orang yang bernama Clark itu membungkukkan badannya lalu mundur dan pergi melaksanakan tugasnya. Dar, jika kamu tidak ingin ikut penyerangan kali ini terserah. Dedi tidak akan memaksamu. Hufet. Darius menghembuskan nafasnya kasar. Ia tahu Dedi itu tengah mengetesnya. Aku akan ikut Dat. Good. That is my son. Alban tersenyum. Bayang-bayang kemenangan sudah menari di depan mata. Keyakinannya akan menang merasuki otaknya. Alban beranggapan dengan jatuhnya Wild Eagle ia berharap bisa mengembalikan kejayaan Tiger Fangs. Bab 9. Sebulan berlalu Via sudah kembali sehat. Bahkan setiap dini hari sebelum subuh ia akan jogging di sekitar komplek perumahan yang ditempati Dika. Ia melakukan pada dini hari agar tidak terlihat oleh para tetangga. Pada dasarnya Via adalah wanita yang mandiri. Ia pun membantu Dika membersihkan rumah bahkan memasak makanan untuk Dika. Selama sebulan di rumah Dika keberadaan Via tidak disadari oleh siapapun termasuk para perawat yang bekerja di Healthy Clinic. Nia, Risa, dan satu lagi Tio tidak pernah menyadari adanya orang lain di rumah itu selain Dika. Hanya sesekali mereka heran karena jika praktek dimulai ruang klinik sudah bersih. Bahkan ada beberapa air mineral yang ditempatkan di klinik di mana hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Mereka pun tidak berani bertanya mengingat dokter Dika begitu datar dan dingin. Seusai sholat subuh Dika turun dari lantai 2 menuju ke dapur untuk mengambil air minum. Sedikit terkejut melihat penampakan meja makan yang sudah ada makanan sepagi itu. Di mana gadis itu? Jam segini sudah selesai memasak. Dika meletakkan gelas yang baru saja dia pakai lalu berkeliling rumah mencari Via. Ternyata gadis itu berada di belakang rumah sedang melatih kemampuan bela dirinya. Masya Allah beneran itu cewek, dia jago banget karatenya. Haish. Aku aja yang cowok belum sampai level itu. Dika terkejut melihat kemampuan bela diri Via. Ia terus melihat gadis itu berlatih tanpa mengeluarkan suara apapun. Lagi. Dika terkejut lagi saat Via mempraktekkan ilmu silatnya. Mulutnya menganga dan matanya membola.
Ini seumpama dikeroyok orang bukannya aku yang nolongin tapi dia yang malah nolongin aku. Ini namanya insecure. Dika menepuk jidatnya pelan, hendak kembali ke dalam namun kakinya menyenggol sapu dan pengki yang ada di sana. Bruak. Siapa di sana? Dokter Dika. Ucap Via menghentikan aktivitasnya melihat ada Dika di sana. Ayo sarapan. Ucap Dika dengan nada datar dan dingin. Sial hampir aja kepergok lagi merhatiin dia, batin Dika. Via mengekor sambil bergumam pelan, cih. Dasar dokter kulkas, dinginnya awet nggak cair-cair. Mereka berdua duduk di ruang makan dan mulai memakan sarapan yang dibuat Via. Dika yang tadinya tidak pernah sarapan setelah ada Via menjadi terbiasa sarapan. Intinya Dika menjadi terbiasa makan masakannya Via. Terkadang Dika meminta Via untuk membuatkannya bekal makan siang untuk dibawanya ke rumah sakit. Hari ini aku akan ada jadwal operasi full dan akan pulang ke rumah orang tuaku jadi kamu tidak perlu memasak makan malam. Oh oke, berarti dokter tidak akan pulang malam ini. Iya, betul. Aku tidak pulang. Ada rasa sedikit kecewa di hati Via mendengar Dika tidak akan pulang malam ini tapi secepat mungkin ia menepisnya. Ya sudah aku berangkat dulu, Assalamualaikum terima kasih untuk sarapannya. Waalaikumsalam. Sepeninggalan Dika, Via langsung membereskan meja makan. Sejak tinggal dengan Dika, Via kembali mengucapkan dan membalas salam. Hal yang sudah lama tidak ia lakukan semenjak Zion meninggal dunia dan ia jarang pulang ke rumah. Tiba-tiba Via teringat akan rumah dan orang tuanya. Mumpung dokter kulkas itu tidak pulang malam ini sepertinya aku bisa pulang sebentar untuk melihat keadaan mom and dad, sekalian mau mengambil mainan. Setelah beres membersihkan meja makan ia langsung menuju ke kamar untuk bersiap keluar rumah. Ia merubah dandanannya menjadi gadis culun berkacamata. Tidak lupa ia juga memakai rambut palsu warna hitam untuk menutupi rambut coklat ikalnya. Ia membuat tahi lalat di bawah bibir sebelah kiri. Dan sentuhan terakhir adalah kacamata. Perfect. La mematut dirinya di depan cermin, memastikan tidak ada yang miss. Kali ini ia mengenakan celana jeans dark blue dan kaos lengan panjang dengan warna sengaja. Ia juga menggunakan topi. Via memilih keluar dengan melompati dinding pagar agar tidak ada yang curiga. Silia memesan ojol untuk mengantarkannya pulang ke rumahnya. Butuh waktu 1 jam untuk sampai di sana. Lagi-lagi Silia memilih melompati pagar agar tidak ketahuan orang rumah. Ia pun memanjat tembok untuk menuju kamarnya di lantai 2. Hap! Sylvie mendarat dengan mulus di kamarnya. La segera mengambil ransel dan memasukkan beberapa baju yang biasa ia butuhkan untuk menjalankan misi. Ia langsung menuju brankasnya. Senyumnya mengembang dengan sangat lebar. Oh mainan-mainanku, aku sangat merindukan kalian. Jangan dipikir mainan Silia adalah boneka atau semacamnya. Mainan yang dimaksud gadis ini adalah beberapa senjata api seperti pistol, rakitan laras panjang, belati, pisau dan sejenisnya. Ia pun mengambil beberapa uang untuk keperluannya. Sejenak ia menatap foto keluarga yang ada di kamarnya. Rasa rindu itu menggelayut namun Silia menggelengkan kepalanya. Tak. Suara langkah kaki mendekat ke kamarnya. Dengan cepat ia menutup brankas lalu masuk ke kolong tempat tidur sambil menarik ransel yang sudah penuh dengan barang keperluannya. Assalamualaikum putri cantik Momi, kok nggak pulang-pulang sih? Nggak ada kabar pula. Kamu kemana sih sayang? Momni rindu Hiks. Fatimah menangis sendiri di kamar putrinya itu. Dia merasa sangat bersalah kepada Silia. Via, maafin Momi nak,
Mommy salah sama kamu. Maafin Mommy. Fatimah terus menangis. Silia yang berada di bawah tempat tidur membungkam mulutnya. Ia sangat terkejut mendengar mominya menangis dengan menyebut namanya. Hal yang selama ini tidak mungkin terjadi. Rasanya ia ingin keluar dari sana dan memeluk mominya saat ini juga, namun ia mengurungkan niatnya. Tidak. Tidak sekarang. I'm sorry Mom. Ada yang harus Via lakukan. Dan ini lebih penting. Maafin Via juga Mom. Batinnya. Tak. Fatimah keluar dari kamar putrinya. Silia bernafas lega. Setidaknya ia mengerti bahwa mominya baik-baik saja. Ia pun keluar dari kolong tempat tidur dan membereskan apa yang akan dibawanya lalu melompat dari kamar lantai 2-nya ke bawah. Bluk. Pendaratan sempurna. Silia tersenyum tipis, sejenak menatap rumahnya lalu menyelinap pergi. Silia menuju ke rumah pribadinya yang sebenarnya tidak jauh dari komplek perumahan milik orang tuanya. Ia mengganti bajunya dan memasang beberapa senjata di tubuhnya. 2 senjata di P5 hanya ia simpan di balik roknya. Dan 2 lagi di balik jaket yang ia kenakan. Namun Sylvia tetap tidak merubah dandanannya. Ia tetap harus memakai identitas gadis culun untuk melihat markas Wild Eagle. Beruntung ia menyimpan sebuah motor di rumahnya. Ia langsung mengendarai motor trail itu dan melesat menuju markas Wild Eagle. Hari menunjukkan semakin panas. Matahari berada tepat di atas kepalanya. Jam berapa ini? Sial, ternyata sudah jam 2. Pantas terasa panas. Oh iya, waktu itu Mersun memberiku itu. Silia berhenti agak jauh dari markas Wild Eagle yang berada di tengah hutan. Ia kemudian membuka ponselnya, mengecek CCTV luar markas. Sejak diberi akses oleh Mersun, Via belum menemukan hal yang mencurigakan. Semoga tebakanku salah. Semoga anggotaku tidak ada yang berkhianat. Jika ada, entah aku harus bagaimana. Silia memejamkan matanya sejenak, membuah nafasnya lalu memberanikan diri mengecek CCTV di luar markas sekitar 5-10 meter dari markas. Wild Eagle memang menyebar CCTV di berbagai titik untuk mengawasi kalau ada musuh yang mendekat. Entah, saat ini perasaan Silia sangat tidak enak. Ia merasa akan ada sesuatu yang besar. Mata Silia membelalak saat menyaksikan apa yang ditangkap oleh kamera pengawas itu. Tiger Fangs, kenapa mereka jam segini di sini? Itu dia. Oh astaga. Apa mataku tidak salah? Kenapa dia? Bajingan. Berani-beraninya kau. Apa yang kau lakukan bersama Tiger Fangs? Mata Silia memerah, darahnya terasa mendidih. Hasrat membunuhnya sudah muncul ke permukaan. Ia sangat siap untuk menghabisi musuhnya. La mengambil memasukkan ponselnya ke ransel dan mengambil pistol dari dalam jaketnya. Sial. Awas. Akan kuhabisi kau. Saat Silia bersiap membidik, tiba-tiba tubuhnya ditarik dari belakang. Mulutnya dibekap dengan sapu tangan. Ufha. 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 Silia sempat meronta, namun pengaruh obat bius itu lebih cepat dan membuatnya tak sadarkan diri. Bab 10. Silia mulai tersadar dari pengaruh obat bius yang ia hirup. Ia melemparkan pandangan matanya ke sekitar, mencoba mengenali tempat ia berada sekarang. Sial, kenapa tadi aku bisa lengah? Aku memang harus bisa mengontrol emosiku. Jika tidak, kejadian seperti tadi pasti akan terulang lagi. Silia mencoba menggerakkan badannya, namun sial, tangan dan kakinya ternyata diikat. Ia mencoba melepaskan ikatannya. Meskipun tidak terlalu kencang, namun tanpa benda tajam mustahil tali itu bisa lepas.
Silia ingat dia masih menyimpan sebuah pisau kecil di pahanya. Ia mencoba duduk menekuk tubuhnya dan mengambil pisau itu dengan mulutnya. Setelah berhasil mengambil, ia lalu menjauhkan pisaunya, dan mengambil pisau kecil itu dengan tangan. Meskipun tangannya diikat ke belakang, namun jika sudah menemukan benda tajam maka itu tidak akan menyusahkannya. Lepas juga. Coba lihat ini di mana. Tidak ada satu informasi pun tentang kediaman ini. Lantai 3 ternyata. Tidak masalah. Ada pipa paralon di sana, aku bisa turun melalui itu. Silia mencoba mencari barang-barangnya tadi. Bersyukur semuanya masih ada. Ia menyandang ranselnya dan menuruni kamar yang berada di lantai 3 itu dengan meluncur melalui pipa air. Bluk! Pendaratan sempurna. Silia tersenyum lebar. Tidak mau berlama-lama di sana, Silia pun segera pergi dari rumah itu. Ia melirik arloji di tangan kanannya. Sial, ini sudah lewat tengah malam. Berapa lama aku tertidur? Sepertinya obat bius yang diberikan kepadaku tidaklah sedikit. Oh iya, markas. Apa yang terjadi dengan markas? Apakah markas beneran diserang Tiger Fangs? Silia bergumam sambil terus berlari kecil menjauhi rumah itu. La mencoba menghubungi orang yang dia percaya. Bagaimana kondisi markas? Tanya Silia melalui sambungan telepon. Oh, itukah kau? Syukurlah kau baik-baik saja. Oh, sungguh aku sangat mencemaskanmu. Sudah aku nggak apa-apa. Bagaimana keadaan markas? Buruk. Oh, markas kita berhasil diduduki oleh Tiger Fangs. Bangsat. Sial. Terus anak-anak gimana? Ada beberapa yang berhasil lari namun ada beberapa yang tertangkap. Aku sendiri kabur dan bersembunyi. Baiklah kalau begitu. Kamu tetap dalam persembunyianmu. Jangan beritahu siapapun aku menghubungimu, oke? Oke. Oh. Tapi mengapa? Jangan banyak tanya. Patuhi perintahku. Baik. Oh. Berhati-hatilah. Silia mematikan teleponnya. Ia sangat marah dan geram. Tangannya mengepal sempurna. Sialan. Orang itu benar-benar berani mengkhianati Wild Eagle. Bahkan dia bekerja sama dengan Tiger Fang. Lihat saja apa yang akan aku lakukan kepadamu nanti. Silia kembali berjalan. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah Dika dan mengatur rencana. Sedangkan di rumah tempat Silia tadi disekap, tampak seorang pria tengah memandangi foto seorang gadis cantik dengan mata coklat dan rambut yang berwarna senada. Gadis itu tersenyum dengan sangat cantik. Tuan muda, apakah tidak apa-apa membiarkan O pergi begitu saja? Tanya seorang ajudan yang berdiri di belakang pria itu. Ajudan tersebut hanya memiliki satu tangan. Tidak apa-apa. Aku sengaja menculiknya tadi untuk menghindari penyerangan dadiku. Aku tidak ingin Silia terluka. Jawab pria itu dengan terus menatap foto gadis yang terbingkai cantik. Apakah Tuan muda tidak takut jika Tuan Alben tahu? Biarlah Ton, aku tidak takut dengan Dedi. Jika hanya gara-gara ini dia membunuhku, aku akan rela. Toh setelah Momi tiada, aku tidak lagi dianggap seperti anak olehnya. Ajudan yang bernama Tony itu hanya bisa terdiam. Ia tahu betul betapa tuan mudanya sangat mencintai O, dan betapa kesepiannya tuan mudanya itu semenjak Nyonya Edmund meninggal. Namun cinta itu tak terbalaskan. O atau Silia tidak pernah mencintainya. Terlebih mereka bermusuhan. Bahkan bisa dibilang musuh bebuyutan. Tuan muda Darius hanya bisa menatap wajah Silia melalui bingkai foto itu. Dan mencoba melindungi gadis yang dicintainya dari kelicikan sang Dedi, Alben Edmund. Dokter Dika masih berada di rumah sakit padahal waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam.
Adanya pasien gawat darurat yang harus menjalankan operasi membuatnya harus tinggal di RS Mitra Harapan lebih lama. Dika tampak baru keluar dari ruang operasi. La membuka masker, penutup kepala dan sarung tangannya lalu membuangnya ke tempat sampah. Ia menyunggar rambutnya dengan tangan dan membuang nafasnya perlahan. Hufet. Capekkah dok? Silahkan minum dulu. Seorang wanita mengulurkan sebotol air mineral kepadanya. Dika melihat sekilas. Oh Dokter Tania, maaf dok saya tidak minum air dingin malam-malam begini. Terima kasih. Dika berlalu, ia berjalan melewati Dokter Tania dan masuk ke ruangannya. Sial. Masa dikasih minum aja nggak mau nerima sih. Tania mengumpat kesal dan menghentakkan kakinya. Seorang pria berjas dokter di ujung lorong yang tengah melihat kejadian penolakan Dika terhadap Tania barusan membuatnya sangat kesal. Ia menggertakkan giginya. Pria itu adalah Dokter Andre. Dokter Andre yang selama ini menaruh hati kepada Dokter Tania itu sangat kesal melihat perlakuan Dika terhadap Tania. Ingin sekali Andre menyambangi Tania untuk menghiburnya namun ia terlalu ragu dan takut jika ditolak oleh gadis pujaannya itu. Tan, andai kamu mau menerimaku, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Tapi kamu selalu mengejar dokter kulkas itu yang jelas-jelas tidak menyukaimu. Sebenarnya apa kurangku dibanding si dingin itu? Andre bergumam lalu membalikkan badannya dan pergi dari sana. Sepertinya ia harus mengubur perasaannya terhadap Tania. Ia tidak mau menaruh hati terlalu lama kepada wanita yang tidak akan pernah membalas perasaannya.